Sebagai penganut Trinitarian sejati, saya menganggap mereka bidat. Apalagi menurut saya Oneness ini berusaha memasukkan kemahakuasaan pribadi Allah ini ke dalam ruang dan waktu manusia, berusaha memaksakan. Apakah dengan syarat-syarat itu artinya Oneness itu tidak bisa masuk ke surga? Ya Sobat Sarumpun, senang kembali bertemu di dalam Sarumpun Sabda. Kali ini saya ingin membahas dan juga memberikan reaksi ya untuk sobat muslim ya yang memberikan pesan kepada saya. Sebenarnya ini seperti semacam memframing agama yang sebenarnya bukan agama dia, karena dia di situ mengatakan di dalam pesannya secara pribadi kepada saya mengatakan sebenarnya kekristenan itu sendiri belum pasti masuk surga. Orang Kristen belum pasti masuk surga, ya. Karena dia bilang ada penganutnya Oneness dan Trinitarian yang saling berbeda pendapat. Oneness ini bilang Bapa, Putra dan Roh Kudus itu adalah pribadi yang sama. Ya. Di dalam perjanjian baru, pribadi Allah itu menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Dalam perjanjian lama, Allah menjadi Roh, ya. Sehingga terjadi perbedaan pendapat dengan Trinitarian yang berkata bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah tiga pribadi yang berbeda, namun dalam satu hakikat yang sama, yaitu Allah yang Esa. Ya. Nah, kemudian dari situ juga dia melebar lagi ya, Sobat Sarumpun. Dia bilang bahwa kalau begitu juga Trinitarian juga sebenarnya belum pasti masuk surga. Karena apa? Sekalipun Yesus Kristus, dia percaya Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat dia, tapi toh kalaupun nanti dia ujung hidupnya dia tidak sempat bertobat, dia setelah melakukan dosa, ya dia tidak akan bisa masuk surga. Ini kan spekulasi. Ya. Toh Yohanes juga percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi kenapa Trinitarian ada yang bilang mereka itu adalah bidat? Mereka adalah orang yang tidak akan masuk surga. Nah, ini hati-hati. Jadi saya ingin membuat satu konten kali ini ya Sobat Sarumpun untuk membahas apakah benar Oneness ini adalah bidat yang kemudian tidak bisa masuk surga. Kedua, saya akan membahas ya sebenarnya bagaimana standar untuk masuk surga di dalam Kekristenan ya. Oke, jadi pertama jadi gini ya. Ini untuk kalian yang masih membawa doktrin agama kalian kepada doktrin Kristen. Hati-hati karena berbeda 180 derajat ya. Saya tahu khususnya dalam Muslim, dalam Islam, untuk kalian ya yang sedang kalian pusingkan itu sebenarnya adalah bagaimana cara saya bisa masuk surga. Kan itu. Yang sedang kalian kerjakan itu bagaimana sekarang supaya saya bisa masuk surga. Poinnya kan di situ. Ya. Tapi kekristenan itu berbeda. Ya, saya katakan berbeda sekali. Karena kekristenan tidak lagi memusingkan bagaimana saya bisa masuk surga. Apa yang saya harus lakukan supaya saya bisa masuk surga. Tapi kekristenan yang harusnya dipusingkan itu sebenarnya adalah bagaimana tentang pencarian jati dirinya. Itu yang harus dipusingkan. Kenapa saya mengatakan seperti itu, Sobat Sarumpun? Karena firman Tuhan mengatakan 1 Petrus 2 ayat 9, kamu adalah imamat yang rajani. Kamu adalah bangsa pilihan, kamu adalah umat kesayangan Tuhan. Kamu telah dipanggil dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Ya, jadi kamu di sana maksudnya adalah orang Kristen. Anda yang beragama Kristen sudah dipanggil Tuhan. Dipanggil Tuhan dari kegelapan. Jadi saat ini Anda sedang ada di kegelapan. Anda dipanggil oleh Tuhan. Nah, yang repot itu kan berarti Anda harus tanya sama diri Anda sendiri. Apakah benar Tuhan sudah panggil saya? Apakah benar jangan-jangan selama ini Tuhan yang berbicara kepada saya untuk jangan lagi berbuat dosa, tinggalkan dosa? Atau itu sebenarnya cuma perasaan saya aja? Kan itu. Jangan-jangan saya cuma GR doang. Itu poinnya Sobat Sarumpun. Ya. Karena di dalam kekristenan tidak bisa kita sendiri yang bilang bahwa saya adalah orang Kristen. Sebenarnya seperti itu. Yang bilang adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena
Kristen adalah pengikut Kristus. Jadi yang mengakui itu adalah Yesus Kristus sendiri. Nah, bagaimana caranya? Yesus sendiri saja sudah tidak di dunia lagi. Jangan lupa kita punya Alkitab, kita punya firman Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan yang kekal itu, apakah kita merasa ditegur, apakah kita merasa diperbarui, apakah kita merasa dituntun, atau kita merasa biasa-biasa saja. Kita merasa sudah paling benar. Kita merasa tidak berbuat dosa lagi. Kalau kita merasa kita ditegur oleh firman Tuhan ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, kita merasa dituntun oleh firman Tuhan, maka jawabannya kamu selamat, kamu sudah dipilih oleh Tuhan. Karena apa? Karena perasaan kamu itu sama dengan apa yang firman Tuhan nyatakan. Dan firman Tuhan adalah Yesus Kristus itu sendiri yang kekal. Ya, sobat Carumpun. Jadi di situ poinnya. Jadi orang Kristen bukan masalah saya bisa mengakui bahwa saya adalah percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan saya, juru selamat saya. Bukan. Tapi orang Kristen berbicara tentang Tuhan sudah membuat saya percaya. Sehingga saya bisa masuk surga. Ya. Efesus 2 ayat 8-9, bukan karena perbuatan usahamu kamu diselamatkan, tapi itu karena pemberian Allah. Jadi bukan karena amal, bukan karena ibadah saya bisa diselamatkan, saya bisa masuk surga, tapi karena Allah yang sudah memberikan surga kepada saya. Itu iman Kristen. Ya, saya bisa memberikan sebuah gambaran seperti ini, sobat Campur. Kalau kita mengenal yang namanya tenaga medis, ya, ada dokter, ada suster, mereka adalah orang-orang yang berkompeten, mereka punya sertifikat diakui, mereka lulusan kedokteran, keperawatan. Sehingga ketika mereka diberikan sertifikat itu, tentu di dalam hati mereka punya beban, mereka punya kerinduan, mereka punya panggilan untuk mengobati orang, merawat orang. Tapi tentu itu karena mereka punya sertifikat, sehingga mereka punya beban. Oh ya, kalau saya tidak mengobati orang, ya orang tidak akan percaya saya adalah lulusan kedokteran. Kalau saya tidak menyembuhkan orang, orang tidak akan percaya dong saya ini adalah dokter, sekalipun saya punya sertifikat. Ya, bisa saja sertifikatnya adalah sertifikat bodong. Oh, masa memberi obat saja tidak bisa, masa membaca dosis obat saja nggak bisa, ya kan? Satu. Kedua, apakah artinya tidak ada orang lain yang bisa mengobati orang atau merawat orang selain tenaga medis, selain dokter, suster? Ada, banyak. Bahkan saya bilang hampir semua orang bisa. Anak SD pun bisa mengobati orang tuanya, mengobati ibunya supaya sembuh. Ya, bahkan bagi anak sendiri itu sudah satu kewajiban untuk merawat orang tuanya kalau sakit. Tapi apakah mereka disebut orang atau tenaga medis? Tidak. Mereka tidak punya kompetensi, mereka tidak punya sertifikat, bukan lulusan keperawatan atau kedokteran, sobat Carumpun. Jadi begini poinnya. Orang Kristen itu adalah orang yang dipilih oleh Tuhan, yang diberikan sertifikat oleh Tuhan. Kamu adalah pengikut saya. Ya. Karena itu, buktikan karena saya sudah dipilih oleh Tuhan, maka buktikan apa buahnya. Ya, kata Tuhan Yesus, pohon yang baik itu dilihat dari buahnya. Kalau pohon itu baik, maka baik pula buahnya. Ya. Nah, sekarang kebalikannya. Semua orang bisa berbuat kebaikan, semua orang bisa rajin beribadah. Tidak harus yang Kristen aja. Ya. Tapi apakah permasalahannya mereka diakui oleh Tuhan bahwa oh iya, kamu pengikut saya? Kan tidak seperti itu juga. Jangan-jangan saya sudah rajin beribadah, beramal, taunya Tuhan tidak menganggap itu sebagai ibadah yang benar. Tuhan bilang, ya kamu tidak saya akui ibadahnya, karena kamu salah selama ini. Kan bisa seperti itu. Akhirnya dia tidak dapat pengakuan dari Tuhan. Ya kalau tidak dapat pengakuan dari Tuhan, jangan bilang saya adalah penyembah Tuhan. Jangan berani bilang seperti itu. Jangan berani bilang bahwa saya akan masuk surga. Karena yang bisa masuk surga ya hanya penyembah-penyembah Tuhan yang benar. Dan orang-orang yang diakui oleh Tuhan. Jadi disitulah letak poinnya. Ya, perbedaan antara yang bukan Kristen dan juga agama Kristen. Sekarang kita akan membahas tentang oneness dan juga Trinitarian. Karena disinggung oleh oknum muslim tadi ya, sobat Carumpun, bahwa oneness ini ternyata dan Trinitarian ini punya perdebatan. Sehingga wah, bagaimana caranya Kristen itu bisa selamat, bisa masuk surga semua, sedangkan perbedaan saja masih ada kok. Yang satu, oneness percaya Yesus sebagai Tuhan, tapi
Trinitariannya bilang kamu bidat, sekalipun sudah percaya Yesus sebagai Tuhan, berarti kalau bidat ya tidak bisa masuk surga dong. Seperti itu, ya. Ya, karena kita sudah tahu tadi standar dalam kekristenan tentang surga, maka sekarang kita bisa membahas tentang perbedaan-perbedaan doktrin yaitu oneness dan Trinitarian, ya. Kita melihat ya, sobat sarang pun di dalam satu ayat Roma pasal 10 ayat 9 ini dasarnya ya, sobat sarang pun dikatakan jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, jadi mengaku dengan mulut Yesus adalah Tuhan. Yang kedua, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia ya dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi disinilah saya percaya ada letak pertentangannya. Ya, kalau oneness yang tidak mempercayai bahwa Bapa itu adalah pribadi yang berbeda dengan Yesus Kristus, maka saya percaya anggapan mereka Yesus itu bangkit sendiri sebagai Allah. Dia tidak dibangkitkan oleh Bapa, melainkan dia bangkit sendiri. Meskipun di dalam Alkitab dikatakan dia dibangkitkan oleh Allah, tapi Allah di sana kan tidak dikatakan Bapa. Allah di sana mengatakan tentang Allah yang esa, ya, Allah yang esa, tentang keilahian Allah. Nah, sedangkan Trinitarian menganggap bahwa ketika dia dibangkitkan berarti ada pribadi yang lain, yaitu pribadi Bapa tentu saja, yang membangkitkan Yesus Kristus. Itu letak perbedaan. Tetapi apakah membuat oneness itu tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan tidak mengakui bahwa Yesus itu telah dibangkitkan oleh Allah? Kan enggak. Mereka juga mengakui Roma pasal 10 ayat 9 ini. Jadi yang pertama, iman mereka sendiri ya, ketika mereka beriman bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, itulah titik utama poinnya, bahwa saya yakin dan percaya mereka punya hak, mereka diberikan hak oleh Allah untuk masuk surga. Saya percaya ya. Nah, yang kedua, saya membaca ya bahwa seorang oneness Pentakostal itu juga harus dibaptis cukup dengan nama Yesus saja. Ya, karena mereka mengambil dari Kisah Para Rasul 2 ya. Hendaklah kamu dibaptis dalam nama Yesus, dengan nama Yesus Kristus, dan setelah itu bahwa supaya kamu menerima Roh Kudus. Jadi setelah dibaptis dengan nama Yesus, maka buktinya kamu akan menerima karunia Roh, yaitu bahasa roh misalkan ya, sebuah pun. Tapi untuk poin yang kedua, yaitu dibaptis dengan nama Yesus Kristus saja, apakah artinya oneness ini tidak mengakui bahwa Bapa dan Roh Kudus itu ada? Kan enggak. Mereka mengakui Bapa, mereka mengakui Roh Kudus. Mereka tidak menentang. Ya. Lalu apakah ketika misalkan ada orang Kristen yang bukan oneness, ya, di penghujung ajalnya, kemudian pendeta yang oneness ini diminta untuk mendoakan karena tidak ada lagi pendeta di sana, apakah kira-kira doanya dari pendeta oneness itu? Apakah bilang, wah udah nggak bisa didoakan, dia sudah masuk neraka karena dia tidak bisa berbahasa roh, dia tidak punya karunia bahasa roh yang sedang sakit-sakitan ini, ya? Apakah seperti itu, atau apakah akhirnya dia bilang bahwa ya sudah, saya serahkan kepada Tuhan Yesus Kristus? Ketika dia sudah percaya Yesus sebagai Tuhan, satu-satunya Tuhan, meskipun dia tidak punya karunia roh, saya tetap mendoakan dia supaya Tuhan Yesus menyelamatkan hidupnya masuk surga. Kan pasti seperti itu doa dari seorang pendeta yang menganut paham oneness sekalipun. Jadi menurut saya sangat yakin bahwa oneness ataupun Trinitarian, keduanya tetap diberikan hak, diberikan panggilan oleh Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kerajaan surga. Ya. Nah, sobat sarung pun, tetapi saya sebagai penganut Trinitarian sendiri, ya, memang sangat menyayangkan kalau saya melihat seorang yang menganut oneness. Kenapa? Karena saya anggap Trinitarian ini sudah selesai. Sejak zaman Tertullianus, kemudian nanti disimpulkan dalam konsili Nicea, gitu ya. Ya sudah selesai di sana. Bahwa Bapak-Bapak gereja meyakini bahwa Allah itu adalah Allah Tritunggal, ya, bukan Allah yang oneness. Sedangkan oneness Pentakostal kemudian barulah lahir setelah masa Trinitarian. Ya, memang cikal bakalnya sudah lama, tetapi oneness Pentakostal ini barulah lahir kegerakannya. Artinya masih harus disempurnakan. Ya. Masih harus disempurnakan, maka harus terus menyempurnakan doktrin mereka. Ya. Apalagi menurut saya oneness ini berusaha
memasukkan kemahakuasaan pribadi Allah ini ke dalam ruang dan waktu manusia, berusaha memaksakan. Sedangkan Trinitas itu memang berusaha juga memasukkan kemahakuasaan Allah kepada ruang dan waktu manusia, tapi mereka mengakui bahwa ada ruang yang tidak bisa memuat pribadi Allah, itu Trinitarian. Tetapi di dalam konsep oneness, mereka masih harus membuktikan dengan logika mereka bagaimana mereka ketika mereka berusaha memasukkan pribadi Allah ke dalam ruang dan waktunya manusia, tetapi mereka masih harus membuktikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang masih belum bisa dijelaskan dengan logika mereka. Contohnya, bagaimana ketika Yesus ada di dunia, tetapi Yesus pun ada di alam semesta? Bagaimana caranya? Ya, karena mereka harus membuktikan itu. Ya, dan bebannya sekarang ada di pada mereka. Kalau kan Trinitas sudah final. Ya, jadi sayang menurut saya ketika Trinitarian sudah selesai, oneness harus membuktikan. Jadi bebannya di dalam oneness. Apalagi jangan sampai Trinitarian dan oneness ini saling berseteru, saling terbentur, akan membuyarkan doktrin kekristenan. Apalagi orang-orang yang masih awam, yang bukan berasal dari agama Kristen, akan bingung. Makanya timbullah pertanyaan-pertanyaan framing-framing dari orang Muslim tadi, sobat Sorongpun. Ya. Nah, kemudian yang kedua, di saat Trinitarian sudah bicara tentang bagaimana menjangkau jiwa-jiwa, oneness ini masih diperhadapkan dengan bagaimana saya mempertahankan doktrin saya ketika nanti ada yang menyerang oneness ini. Ya. Kasihan sobat Sorongpun. Ya. Saya sebenarnya berharap oneness ini juga bersatu untuk mencari jiwa-jiwa baru, untuk mempertobatkan orang, tapi kenapa malah sibuk sendiri, malah di dalam internal kekristenan sendiri masih banyak perseturuan-perseturuan, dan saya percaya masalah buah pemikiran mereka yang menghasilkan doktrin oneness yang menurut saya bidat, yang menurut Trinitarian lagi itu adalah bidat, itu bisa dibaharui dengan proses setelah mereka merespon panggilan Tuhan. Nggak ujuk-ujuk kan orang ketika masuk Kristen dia mengenal, dia mengetahui, oh ternyata Tritunggal itu seperti ini, oh ternyata pribadi Tuhan itu seperti ini yang aslinya. Enggak. Itu semua adalah doktrin. Realnya kita akan merasakan itu semua nanti ketika kita sama-sama bersama dengan Tuhan di kerajaan Allah. Kita akan melihat seperti apa sih sebenarnya pribadi Allah. Tapi selama kita belum ke sana, masing-masing dari kita pasti akan menganggap bahwa itu adalah spekulasi Anda sendiri. Ya, jadi kalau saya bacakan di dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 23 ya, saya akan bacakan. Efesus 4 ayat 17 sampai 23. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jadi ini Paulus menegaskan ini kepada jemaat yang ada di Efesus ya. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Jadi sekalipun mereka Kristen, mereka punya kesempatan, mereka masih punya peluang untuk membuat yang tidak baik lagi ya. Lompat ayat 21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Jadi kita sudah menerima pengajaran tentang Tuhan Yesus. Intinya apa? Injil ya, tentang kematian, kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kebiasaan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat terakhir 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ini ditujukan kepada jemaat loh yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi mereka tetap dituliskan oleh Paulus, ditegaskan supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi ketika itu mereka rohnya, pikirannya belum dibaharui 100%. Mereka masih proses. Tapi mereka sudah merespon, mereka sudah menerima Yesus sebagai Tuhan mereka. Itu pun yang terjadi dengan kawan-kawan kita yang dari oneness. Dari sudut pandang saya sebagai Trinitarian, saya berharap mereka pun nanti akan dibaharui ya, seiring dengan proses berjalan, seiring dengan waktu. Apakah Trinitarian adalah pemikiran paling sempurna mengenai pribadi Allah? Tidak ya. Karena itu kita tidak berhak menjudge mereka tentang konsep mereka, doktrin mereka tentang pribadi Allah. Sepanjang mereka tetap meyakini bahwa Yesus itu adalah satu-satunya Allah yang menjadi manusia untuk menebus dosa kita, dosa manusia. Fine. Kembali kepada prinsip utama ya. Ketika kita sudah meresponi
kita sudah mendengar panggilan Tuhan dan kita mengamini janjinya, mengamini panggilan Tuhan, artinya saya percaya, bahkan sekalipun itu oneness sekalipun, ya, dia akan tetap diselamatkan, masuk surga oleh Tuhan. Ya, loh kok begitu? Ya, Anda Trinitarian, saya Trinitarian memang. Saya Trinitarian dan menganggap bahwa oneness ini adalah bidang, penyesat. Ya, tetapi itu karena pandangan saya sebagai Trinitarian. Untuk masalah keselamatan, meskipun mereka bidat, meskipun mereka penyesat, karena tidak sesuai dengan doktrin Trinitarian, saya tetap menganggap mereka punya hak. Mereka bisa masuk dalam surga. Karena keselamatan, karena kasih Allah yang begitu besar. Ya, karena itu, lewat konten video ini, saya ingin kita semua Kristen bersatu. Ya, boleh ada perbedaan-perbedaan doktrin, tapi itu perbedaan-perbedaan yang menurut saya sekunder, yang tidak mempengaruhi keselamatan. Ya, maka bisa diperdebatkan, bisa didiskusikan secara internal cukup, tidak usah diperdebatkan ke media sosial. Ya, itu saja Sobat Sarabun, kiranya ini boleh menguatkan iman kita terus, tidak lagi membuyarkan doktrin Kristen. Sebaliknya kita harus menguatkan dasar iman kita kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita, supaya kita mengalami kepastian, mendapatkan kepastian bahwa saya adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan Yesus dan mendapatkan jaminan masuk surga. Tuhan memberkati kita.